Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya imam mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Malam ini kita lanjut untuk terjemah Sahih Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab amri perintah bi dengan idba'i mengantar janaiz jenazah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Walid. Hadasa telah menceritakan kepada kami Su'bah dari As'as. Qala sami itu mendengar aku Muawiyah kepada Muawiyah ibnu Suwaidain Muqarrin dari Al-Bara' radhiyallahu anhu. Qala berbicara dia, Amaro telah menyuruh kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dengan sabai 7. Dan naha melarang dia kepada kami dari sabai 7. Amaro menyuruh dia kepada kami bi dengan itba'i mengantar al-janaiz jenazah wa dan iyadati menjenguk al-maridi orang sakit wa dan ijabati menjawab adai panggilan atau permintaan atau pertolongan bisa. Wa dan nasri menolong al-madlum orang yang teraniaya wa dan ibrori pemenuhan al-qasami sumpah. Wa dan rodda membalas assalam wa dan tasmid tasmid itu mengucapkan yarhamakumullah gitu ya. Yarhamakumullah itu kalau orang bersin itu loh mengucapkan yarhamukallah ya. Itu tasmid. Al-atos kepada orang yang bersin. Wa dan naha melarang dia kepada kami dari aniyati wada al-fidoti emas. Wa dan khotami cincin ad-dahabi emas. Wa dan al-harir sutra harir. Wa antibaji sutra dibaj. Wa dan al-qosi sutra kos. Wa dan istibrok. Sutra istibrok itu jenis-jenis sutra ya. Jadi menurut hadis ini Nabi itu menyuruh kepada 7. Yaitu mengantar jenazah. Jadi mengantar jenazah itu termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau orang Islam sudah ada yang mengantarkan, maka kewajiban orang Islam itu sudah selesai. Tapi ketika ada orang Islam, dia meninggal terus nggak ada yang ngurus, dia semua orang Islam dapat dosa. Semua orang Islam itu dapat dosa. Makanya itulah pentingnya orang Islam itu hidup itu bareng dengan orang Islam. Bayangin kalau orang Islam hidup di tempat yang nggak bareng dengan orang Islam. Ini ketika ada apa-apa ya itu akan membuat orang Islam itu berdosa. Misalnya nih, ada orang Islam hidup sendiri di Amerika. Terus dia meninggal. Ya harus ada orang Islam yang ngurusin jenazahnya. Kalau enggak ya dia dosa. Seluruh orang Islam itu dosa. Seluruh orang Islam itu dosa. Itu namanya disebut fardu kifayah itu adalah gitu. Ketika satu kewajiban itu dilaksanakan oleh sebagian orang Islam, maka menggugurkan kewajiban seluruh umat Islam. Kalau fardu ain itu masing-masing orang sesuai dengan pengetahuannya. Sesuai dengan pengetahuannya. Makanya seperti menjawab salam. Menjawab salam itu kalau menurut alama itu apakah fardu kifayah atau fardu ain? Jadi itu fardu kifayah bagi yang umum.
Tapi bagi orang yang kepada siapa kita mengucapkan salam, maka orang itu tuh punya fardu ain ya. Jadi misalnya nih, saya bertamu gitu loh ke rumah orang, saya mengucapkan assalamualaikum. Maka menjawab waalaikumsalam itu adalah kewajiban orang yang ada di rumah itu. Ketika saya itu di jalan lewat orang mengucapkan assalamualaikum, saya itu punya pilihan tuh menjawab atau tidak, itu tidak wajib. Karena salam itu ditujukan kepada yang punya rumah. Tapi kalau kita mau menjawab salam, waalaikumsalam gitu, itu lebih bagus. Lebih bagus. Tapi kalau umpamanya kita tidak menjawab, ya nggak dosa. Karena apa? Karena salam itu ditujukan kepada orang tertentu. Kecuali ketika kita dalam satu kelompok, ada orang mengucapkan salam. Maka sebagian dari kita menjawab itu udah juga selesai. Yang penting ada yang jawab aja. Demikian juga dengan mengurus jenazah. Mengantar jenazah ya. Mengantar jenazah ke kuburan. Termasuk mengurusnya. Nah, untuk itu orang Islam tuh kalau dia mengurus jenazah oleh Allah itu diberikan pahala. Pahalanya itu 1 kirot ya. 1 kirot kalau dia nganterin. Kalau sampai dia disolatkan. Kemudian dapat 2 kirot kalau dia mengantar sampai ke kubur. 2 kirot itu ya sebesar gunung Uhud ya. Bukit Uhud lah. Kalau gunung kan beda ya, gunung Uhud itu kan bukit ya. Tapi itu menunjukkan besarnya gitu loh. Besarnya pahala mengantar jenazah orang yang meninggal. Terus di dalam hadis lain, Nabi juga mengatakan bahwa siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin? Sahabat itu nggak ada yang jawab. Yang menjawab itu adalah Abu Bakar. Kedua, siapa hari ini yang menjenguk orang sakit? Nggak ada yang jawab. Yang jawab Abu Bakar saya. Kemudian siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar saya. Jadi Nabi berbicara, tidak berkumpul satu hal itu pada satu orang kecuali dia akan masuk surga. Kenapa? Ya karena mengantarkan jenazah itu kan berarti kita telah melaksanakan sebagian dari kewajiban orang Islam. Artinya pahala orang Islam itu ya dapat ke kita gitu loh. Karena memang kewajiban dari masing-masing. Setiap orang punya kewajiban. Itu diwakili oleh kita. Makanya itu besarnya pahala orang yang mengantarkan jenazah. Terus yang kedua adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit ini kalau ulama membedakan bahwa apakah menjenguk orang sakit itu menjadi karena ini namanya perintah ya, harus ada yang menjenguk orang sakit. Tapi sakitnya oleh ulama itu dibedakan adalah sakit-sakit yang memang dia berat gitu. Yang memang perlu dukungan dari orang lain. Yaitu kewajibannya. Ada fardu kifayah kepada orang muslim itu untuk menjenguknya. Tapi kalau yang sakit ringan ya ulama nggak mengatakan bahwa itu suatu kewajiban. Nggak mengatakan bahwa itu fardu kifayah. Kalau orang sakit harus ada yang jenguk. Ya sebenarnya itu adalah bagaimana sih perasaan ya, perasaan orang Islam. Kan inamal mu'minunal ikhwatun ya. Sejujurnya orang Islam itu kan bersaudara ya. Ketika seseorang itu bersaudara kan rasanya kan lain ya. Sama kayak kenapa orang-orang itu tidak peduli dengan Palestina. Bukan karena tidak mampu atau tidak apa. Tapi karena mereka itu tidak menganggap orang Palestina sebagai saudara. Ya orang biasa aja lah gitu. Jadi perasaan seperti itu yang nggak ada sekarang itu rata-rata di umat Islam. Karena kalau umpamanya saudara,
kita ini ketemu orang, ketemu misalnya saudara kita, ya kalau ada saudara kita diganggu orang, walaupun kita itu tidak mampu melawan orang itu, orang yang mendolimi saudara kita, tetap akan kita tolong. Gitu. Karena apa? Karena saudara. Demikian juga orang Palestina, kalau kita merasa mereka itu orang Islam sebagai saudara, ya harusnya itu nolong. Tapi kan karena tidak ada ya perasaan itu, dan saudara itu umumnya itu muncul karena adanya kepemimpinan. Ada satu kesatuan lah bahasanya itu. Sama lah kayak umpamanya kita itu di luar ya. Kita kalau keluar itu merasakan orang Indonesia itu sebagai saudara. Terus kadang kita merasakan, oh sama-sama orang Islam. Jadi kalau ada pemimpin ya akan muncul jiwa saudara. Kemudian yang berikutnya itu adalah menjawab seruan ijabati da'i atau memenuhi undangan ya. Memenuhi undangan. Bahasanya sih ijabatu da'i itu memenuhi seruan ya. Ulama pun menyatakan bahwa yang dimaksud di sini itu adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Sebenarnya lebih banyak ke itu. Bukan misalnya ada orang undang nikah gitu loh, undang makan. Karena ini kan perintahnya umum ya. Perintahnya itu kan perintah umum kepada umat Islam. Ketika ada orang minta tolong, ya harus ditolong, harus ada orang Islam yang nolong. Ketika dia tidak nolong, maka orang Islam itu dosa. Makanya ijabatu da'i itu orang Islam minta tolong. Walaupun sebagian ada yang menerjemahkan itu memenuhi undangan. Ya, undangan ya boleh lah, tapi kalau yang memenuhi undangan itu ya tidak berarti bahwa itu menjadi kewajiban sebenarnya. Kayak kita diundang apa gitu ya, makan-makan atau apa. Karena kalau di sini kan perintahnya itu sifatnya itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Kemudian menolong yang madlum, orang yang dianiaya. Kalau di hadis lain itu menolong juga orang yang menganiaya. Jadi sehingga ada sahabat nanya, gimana Nabi? Kalau menolong orang yang dianiaya sih kami paham gitu. Tapi gimana menolong orang yang dianiaya? Kata Nabi, menolong orang yang dianiaya, menganiaya itu dengan cara mencegah dia berbuat dolim. Dolim. Dolim itu kan orang yang diperlakukan tidak sewajarnya. Diperlakukan tidak sewajarnya. Maksudnya apa? Ya orang tidak berbuat salah dihukum gitu loh. Tapi kalau orang berbuat salah terus dihukum, ya bukan orang yang didolimi gitu. Nah kita punya kewajiban untuk menolong sesama orang Islam. Makanya tinggal dengan orang Islam tuh hati-hati. Kenapa? Karena Nabi itu sudah menjamin darah dan kehormatan orang Islam. Kecuali dengan haknya. Artinya ketika kita memperlakukan orang Islam itu yang memperlakukanlah dengan baik. Siapapun itu. Kita misalnya petugas kesehatan ketika memberikan pelayanan, ingat bahwa di depan kita itu orang Islam yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Kita guru, ajar dengan sebaik-baiknya, terlepas masalah kita itu tinggal di negara yang tidak pakai aturan Islam atau apa ya, kita mengupayakan memperlakukan sesama orang Islam itu dengan baik. Karena takutnya kita itu berbuat dolim kepada orang Islam. Karena apa yang kita lakukan itu siapa tahu itu akan bermanfaat bagi orang Islam, terus bisa membuat dia itu taat kepada Allah. Makanya harus bisa menolong orang yang didolimi.
orang yang zalim. Ya dengan cara apa? Ya macam-macam. Syukur-syukur kalau kita bisa jadi penguasa yang mencegah terjadinya kezaliman, itu lebih hebat lagi. Kemudian melaksanakan sumpah ya. Ibror itu sebenarnya melepaskan sumpah ya. Artinya kalau ada orang yang dia berjanji atau apa, mau berjanji atau bersumpah melaksanakan sesuatu, kalau memang kita mampu, ya kita bantu. Kita bantu melaksanakan sumpah. Misalnya orang nih, misalnya berjanji mau apa gitu. Mau, oh saya janji kalau ini mau umroh. Ya dia punya sumpah. Janji itu harus dilaksanakan. Kalau kita bisa bantu, bantu. Dan membalas salam. Membalas salam. Jadi kita punya kewajiban untuk membalas salam. Nah, gimana kalau orang apa itu namanya? Bahkan sampai di dalam hadis itu Nabi itu juga di awal-awal ketika sholat juga menjawab salam ya. Walaupun nanti dimansuh ya. Karena di dalam sholat itu ada kesibukan. Boleh menjawab tapi dengan apa itu namanya? Isyarat saja. Gitu. Jadi mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib hukumnya. Bagi siapa? Ya tadi bagi setiap orang, khususnya orang yang di tempat dia mengucapkan salam. Tapi kalau bukan tempat dia mengucapkan salam, kalau kita hanya dengar saja, itu kita tidak punya kewajiban. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita lagi lewat di jalan, pinggir jalan, orang mengucapkan salam, tidak wajib kita menjawab. Tapi kalau kita di dalam satu rombongan, ada orang mengucapkan salam, ya kita punya kewajiban untuk mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Kemudian menjawab, mengucapkan yarhamukallah ketika orang bersin. Gimana kalau orang tidak mengucapkan yarhamukallah? Yang alhamdulillah gitu kan ya. Kan ada orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Kan sunahnya itu ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau menurut ulama itu nggak usah mengucapkan yarhamukallah. Kenapa? Itu sebagai takdir ke dia, sebagai hukuman. Kalau dia tidak mengucapkan, iya alhamdulillah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah ya kita punya kewajiban untuk mengucapkan yarhamukallah. Atau nanti yahdikumullah gitu ya berikutnya itu ya. Jadi kalau dia nggak mengucapkan itu yarhamukallah, terus gimana kalau dia 3 kali gitu ya, 3 kali dia bersin terus. Yang terakhir itu afakallah. Semoga Allah itu memaafkan. Mau didoakan yang lain juga boleh juga. Tapi setelah 3 kali tidak wajib kita mengucap atau mengucapkan tadi tasmid. Yarhamukallah itu tidak wajib. Karena berarti kalau udah lebih dari 3 kali kemungkinan orang itu sakit. Kemudian dan melarang kami dari menggunakan wadah ya, wadah dari emas ya. Jadi wadah dari emas itu dilarang tuh memakai ya untuk minum gitu nggak boleh. Ini khususnya wadah-wadah untuk makanan, tempat makan atau minum. Terlepas dari arahnya itu berlebihan atau tidak gitu loh. Oh ini berarti tikus gede banget. Ini terlepas dari misalnya dia itu, oh ini kan berlebihan-lebihan dalam Islam gitu ya. Ya itu mungkin pendapat ya nggak apa-apa lah yang seperti itu. Walaupun intinya tetap dilarang menggunakan emas sebagai
wadah ya, wadah untuk makanan atau minuman. Tapi kalau untuk yang lain mah terserah aja. Terserah aja yang lain ya, untuk hiasan atau apa itu nggak masalah. Terlepas dari arahnya mau disebut sebagai berlebihan di dalam Islam, tapi orang Islam itu ya kalau orang agama ya nggak akan seperti itu, nggak akan apa tuh namanya, hidup berlebihan lah itu artinya. Kenapa? Ya masih banyak orang Islam yang susah kok, kita hidupnya itu berlebihan gitu ya. Jadi nggak boleh menggunakan, meminum, makan atau dengan menggunakan wadah yang emas walaupun mungkin kita mampu. Dan cincin dari emas, cincin ini larangannya untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ya nggak boleh. Yang untuk perempuan nggak apa-apa. Jadi nggak boleh ya kayak sekarang orang misalnya kalau mau pakai cincin besi ya nggak apa-apa. Kalau laki-laki gitu mau atau kalau mau malah pakai cincin dari plastik itu aja. Gimana emas putih ya sama namanya juga emas. Pokoknya kalau namanya emas mau putih mau hitam, mau namanya masih sama ya nggak boleh. Itu berarti dia larangannya. Dan ini yang kadang tidak diperhatikan ya orang-orang Islam yang banyak orang Islam tuh menggunakan apa itu kalung, laki-laki ya pakai kalung, pakai ya barang-barang dari emas, perhiasan. Kemudian sutra, ini banyak macam-macam sutra harir yang lembut. Dibat ya, dibat itu yang bercorak, kemudian ada kosi. Kalau istibrok itu yang sutra yang tebel. Nah itu larangannya untuk laki-laki. Larangannya untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan gimana? Nggak dilarang, boleh silahkan. Memang tempat perempuan kan memang untuk berhias gitu kan ya perempuan. Nggak apa-apa. Jadi kalau ditanya kenapa ya terserah Allah aja lah yang dia yang bikin aturan kok. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad. Hadasa telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Abi Salamah dari Auza'i. Kola berbicara Akhbaro telah mengabarkan kepadaku Ibnu Syihab. Kola berbicara Akhbaro telah mengabarkan kepadaku Sa'id ibnu Musayyib. An-nasunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kola berbicara dia sami itu mendengar aku Rasulullah kepada Rasul Allah sallallahu alaihi salam. Yaqulu berbicara dia. Hak muslim alal muslim. Kalau hak muslim itu berarti kan kewajiban orang Islam kepada orang Islam yang lain. Khamsun 5. Roddu salam roddu mengembalikan salami ucapan salam atau menjawab salam. Wa dan iyadatu menjenguk al-marid yang sakit. Wa dan idba'u mengantar al-janaiz jenazah. Wa dan ijabatu menjawab dakwati panggilan. Wa dan tasmid mengucapkan tasmid al-atis kepada yang bersin. Tabahu Abdul Razak mengikuti padanya Abdul Razak qala berbicara dia akhbaru telah mengabarkan kepada kami Ma'mar wa dan rawa meriwayatkan kepadanya Salamah dari Ukail. Jadi hak itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang Islam. Artinya 5 perintah ini wajib jatuhnya tuh karena itu hak. Lawannya hak ya. Ketika hak itu kan berarti sesuatu yang harus saya dapatkan. Sesuatu yang harus didapatkan orang Islam. Maka orang Islam itu wajib memberikan kepada orang itu. Ya tadi
Ketika orang Islam itu mengucapkan salam, mengucapkannya tidak wajib. Mengucapkannya tidak wajib. Tapi menjawab itu wajib. Makanya Ibnu Sirin itu mengatakan bahwa mengucapkan salam kepada anak-anak itu bagusnya itu enggak mengucapkan. Kenapa? Karena seolah-olah kita itu memberikan kewajiban kepada anak. Itu pertama. Kedua, nanti takutnya anak itu namanya anak nggak ngerti. Anak nggak ngerti, dia nggak jawab. Nggak jawab walaupun belum kena dosa gitu ya. Kecuali untuk pendidikan ya. Untuk pendidikan nggak apa-apa. Gitu. Kalau di rumah kita mengucapkan salam. Tapi ada kerumunan anak-anak, misalnya anak-anak masih kecil. Ya anak-anak, Assalamualaikum. Ya, gimana kata Ibnu Sirin ya. Jadi kalau mau mengucapkan salam itu ya pelan-pelan aja. Pelan-pelan itu artinya kita mengucapkan salam ya mendoakan untuk anak selamat tapi tidak didengar atau tidak diziharkan. Jadi anak itu nggak dengar. Kita mendoakan tapi anaknya itu nggak dengar. Alasannya tadi, kenapa kita itu mewajibkan sesuatu yang belum wajib kepada anak? Walaupun ulama ada yang mengatakan ya tetap kita ucapkan salam aja. Jadi itu wajib ya, wajib hukumnya menunaikan hak orang Islam ya. Sama seperti hak Allah kan ya. Hak Allah itu atas hambanya. Dia hak Allah atas hambanya itu artinya kewajiban kita kepada Allah itu adalah tidak menyekutukan. Kemudian hak Allah, hak hamba atas Allah itu artinya kewajiban Allah kepada hambanya itu cuma satu. Tidak memasukkan dia ke neraka. Jadi kalau umpamanya kita itu taat ibadah, rajin ibadah itu kewajiban Allah itu cuma satu ke kita, tidak memasukkan kita ke neraka. Makanya kalau surga itu rahmat. Kok bisa gitu loh? Kok bisa? Logikanya kan gini ya. Ketika kita itu diberi oleh seseorang, kita kan akan balas dengan sesuatu yang sama gitu kan ya. Masalahnya itu Allah itu dia sudah memberi kita, kita balas kan. Impas kan. Dia ngasih dulu. Dia ngasih dulu ke kita, baru dia nyuruh. Gitu. Nih, Allah ngasih minum. Kewajiban kita itu adalah kita minum dengan menggunakan aturan Allah. Dengan kita minum menggunakan aturan Allah, Allah itu artinya sudah melaksanakan haknya, dia tidak akan nyiksa kita. Kita udah pakai aturan Allah. Tapi saking baiknya Allah, dilebihkan. Bukan hanya nggak nyiksa kita, tapi kita dimasukkan ke surga. Makanya kalau surga itu tidak berdasarkan amal seorang hamba, namanya bonus. Terserah Allah aja. Kalau Allah senang, ya terserah. Hanya ada nenek-nenek Bani Israel itu kan. Ketika dia Nabi Musa mau apa itu namanya? Cari makamnya. Ya, mencari makamnya Nabi Yusuf. Dia hanya mau ngasih tahu kalau bisa bareng surga di surga bersama Nabi Musa. Oleh Allah ya udah kasih aja Nabi Musa. Nah gitu kan. Karena memang itu rahmat dari Allah. Masuk juga ini kita melaksanakan hak-hak kita. Babun bab
Dukhul masuknya ala kepada al-mayyiti yang meninggal ba'da setelah mati. Ida apabila udrija dibuka fi di dalam kafani kain kafannya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Bishr Ibnu Muhammad Akbaro telah mengabarkan kepada kami Abdullah qala berbicara dia. Akbaro telah mengabarkan kepadaku Ma'mar dan Yunus dari Zuhri. Qala berbicara Akbaro telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah an-nasunya Aisyah radhiyallahu anha zauja istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akbaro telah memberitahu dia kepadanya qalat berbicara dia. Akbala datang Abu Bakar Abu Akbar radhiyallahu anhu semoga arwah beliau darinya ala pada atau ala di atas farosi kudahinya min dari maskani tempat tinggal hiknya bi di Sunhi nama tempat ya Sunhi. Hatta sehingga nazala turun dia pak maka dakhala masuk dia al masjidah masjid pak maka lam tidak yukalimu mengajak bicara dia anasa kepada manusia hatta sehingga dakhala masuk dia ala kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pak maka tayammama menuju dia Rasulullah SAW wa dan huwa dia musaji yang ditutup dengan kain hibaroti bercorak. Pak maka kasafa membuka dia dari wajah-wajahnya. Summa terus akabba mencium dia ala kepada hiknya. Jadi dulu akabba itu apa? Lewatin dulu. Alak padanya Pak maka Qobala mencium dia kepadanya. Suma terus baka menangis dia. Pak maka Kola berbicara dia. Bi dengan abi bapakku. Anta engkau ya Nabi Allah wahai Nabi Allah. La tidak ya jema'u mengumpulkan Allah ala kepada engkau. Mautaini dua kematian. Amma adapun al-mautatu kematian itu ala kepada engkau. Pasti maksudnya kepada. Pak maka kot sungguh muta mati engkau hak padanya. Kola berbicara Abu Salamah. Pak maka Akbaro mengabarkan dia nih kepadaku. Akbaro telah mengabarkan nih kepadaku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari dia berdua. An-nasunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khoroja keluar dia dan Umar radhiyallahu anhu. Yukalimu mengajak bicara dia an-nasa kepada manusia. Pak maka kola berbicara dia ijlis duduklah engkau. Pak maka Aba berpaling dia atau menolak dia. Pak maka tasada bersaksi atau menyaksikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pak maka apa itu? Pak maka malah mengabaikan ila kepada hiknya anasu manusia dan taroku meninggalkan mereka Umar. Pak maka kola berbicara dia amma ba'du. Pak maka man barang siapa karena ternyata min darikum kalian ya budu menyembah dia Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, Pak maka inna sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kot sungguh mata telah mati dia. Wa dan man barang siapa karena ternyata dia ya butuh menyembah dia Allah Allah, Pak maka inna sungguhnya Allah Allah hayyun maha hidup, la tidak ya mutu mati dia. Qala berbicara Allah Allah ta'ala maha tinggi dia. Wa dan ma tidak Muhammadun Muhammad illa kecuali Rasul. Ila kepada ila sampai sakirin ya. Ini sampai kepada ucapannya sakirin ya. Kalau di itu kan wa ma Muhammadun illa rasul apa min mata au kutila in qalabtum ila aqabikum. Dan Muhammad itu hanya seorang rasul. Kalau dia mati atau terbunuh, kalian memang mau murtad gitu. Kalau di surat Ali Imran ya. Wa dan Allah wa demi Allah la sungguh karena ka'anna seolah-olah annasa manusia lam tidak yakunu meninggal ternyata mereka ya'lamuna mengetahui mereka anna sungguhnya Allah anjala telah menurunkan dia al ayat hatta sehingga telah membacakan dia kepadanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pak maka talaqo menjumpai hak kepadanya min dari huknya annasu manusia. Pak maka ma tidak yusma didengar basarun manusia illa kecuali yatlu membacakan hak padanya. Di akabah itu. Yang ayat tadi belum diartikan, mana? Wa Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali rasul. Ada di situ, di hadis ini nggak ada. Di sini ini cuma sampai ila sakirin kan ya? Ya kalau di sini nih hadisnya nih wa dan ma tidak Muhammad ila kecuali rasulun rasul. Titik ila sampai sakirin yang bersyukur. Kan kalau di itu apa tulisannya? Kolat min qablihi rasul apa min mata au kutila itu kan ya? Iya. Kot sungguh kolat telah lewat min dari qabli sebelumnya rasul apa min mata ya? Ya. Apakah Pak maka in kalau mati dia au kutila gitu kan ya? Ya. In kolabtum ala aqabikum gitu. Ya. In kolabtum kembali kalian ila kepada aqabikum tumit-tumit kaliannya. Tumit itu maksudnya murtad. Terus apa lagi tuh terusannya? Waman yang kolib ala kibai ya. Dan barang siapa yang kolib kembali dia ala kepada kolibah ini tumit-tumit mereka. Apa itu terusannya apa? Fala yadurullah saya. Maka Pak makalan tidak ya dulu menyulitkan dia Allah kepada Allah saya sedikit pun. Terus wasayajid dan seakan janji membalas Allah syakirin orang yang bersyukur. Itu lengkap ya kalau di sini kok enggak ada. Nah. Akuba. Apa ini akuba?
Akubah itu menunduk terus mencium. Menundukin wajah nyium Nabi. Jadi ini cerita tentang Abu Bakar datang ketika Nabi meninggal. Kebetulan Abu Bakar saat itu tuh lagi di tempat istrinya yang kedua gitu loh ya. Lagi di tempat istrinya di luar kota. Luar Madinah ketika dia diberi kabar bahwa Nabi meninggal, dia datang. Orang-orang itu udah pada ribut waktu Abu Bakar tuh datang. Tapi Abu Bakar begitu datang masuk terus dibuka wajah Nabi yang lagi ditutup oleh kain burda, kain bercorak. Baru setelah itu dia keluar. Di luar itu Umar itu ngangkat pedang itu ya. Ngomongin siapa aja ngomong kalau Nabi Muhammad mati tak bunuh. Ya kebayang ya saking sedihnya para sahabat dengan kematian Nabi. Saking sedihnya. Sahabat itu kecintaannya kepada Nabi itu luar biasa ya. Luar biasa. Saking cintanya itu sampai mereka itu lebih ikhlas ketika ada musibah itu yang ditimpa mereka daripada Nabi. Saking sayangnya mereka kepada Nabi. Jadi sama Nabi itu hormat betul para sahabat itu. Nabi buat salah aja mereka, misalnya Nabi sholat duhur 4 rakaat jadi 2 aja nggak ada yang berani nanya. Gitu. Pokoknya semua benar-benar apa kata Nabi itu diikutin. Makanya ketika Nabi itu wafat, sedihnya itu luar biasa. Umar ngamuk-ngamuk. Tapi ada sahabat itu yang dia nggak ngamuk, dia cuma nangis aja, diam di rumah. Atau mojok, saking sedihnya. Banyak. Nah, ketika melihat Umar tuh ngancam-ngancam orang, awas siapa yang mengatakan Muhammad itu Nabi Muhammad meninggal, saya bunuh, datang datang Abu Bakar. Nah, orang ketika lihat Abu Bakar, baru berpaling dari Umar ke Abu Bakar. Dia ngomong sama Umar, suruh diam nggak mau. Akhirnya Abu Bakar ngomong Quran surat Ali Imran ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi dia ngomongnya itu mangkana ya budullah, barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup. Tapi kalau dia menyembah Muhammad, Muhammad itu sudah mati. Nabi Muhammad sudah mati. Jadi barang siapa menyembah Muhammad, Nabi Muhammad sudah mati. Kalau yang menyembah Allah, Allah itu masih hidup. Dari peristiwa ini kita tahu bahwa orang dulu melihat bahwa Umar itu lebih hebat daripada Abu Bakar. Ternyata kehebatan seseorang itu kan dilihat ketika ada kondisi-kondisi tertentu, kita baru tahu. Ternyata Abu Bakar itu lebih hebat daripada Umar. Jadi di dalam kondisi ini, Umar yang menenangkan umat Islam, ya, mengingatkan. Sampai Umar itu dan para sahabat itu mengira ada toh ayat Al-Quran gitu. Padahal sebagian dari mereka itu udah hafal Quran gitu. Sampai Umar tuh nanya, apakah itu ayat dari kitab Allah? Katanya. Apakah itu ada di Quran? Si Umar tuh sampai nanya gitu. Karena saking nggak percaya gitu. Kemudian setelah itu ya ninggal itu nanti setelah meninggal itu nanti Umar tuh ditanya, kamu tahu nggak kenapa saya ngomong bahwa Nabi Muhammad tuh nggak akan mati? Karena saya tuh membaca Al-Quran di surat Al-Baqarah itu kan saya kulu subhan. Saya kulu supaya mawalam am kiblatul lati kanu kulil masjid waliyadnya.
Kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Seperti itu kami jadikan kamu tuh umat pertengahan, litakuna suhada'a nas. Jadi ayat itu kan diturunkan, kamu tuh saya jadikan umat pertengahan supaya kamu tuh jadi saksi bagi seluruh manusia. Jadi Umar mengira bahwa Nabi itu akan hidup menyaksikan kehidupan seluruh orang Islam sampai hari kiamat. Kata Umar, dia ngomong setelah kejadian itu, kenapa kok kamu bisa ngomong-ngomong bahwa ngomongin Nabi Muhammad itu bakal hidup selamanya? Karena dia salah memahami ayat. Nah akhirnya setelah ditengangkan oleh Umar, orang-orang baru tenang ya, baru ingat bahwa itu ternyata Nabi Muhammad itu manusia. Manusia itu tetap akan mati dimanapun. Nabi itu meninggal hari Senin, kemudian dia dikubur itu hari Selasa. Ada juga yang lihat mengatakan dikatakan dia dikubur itu di hari Rabu. Penyebabnya itu yang pertama itu karena orang tuh bingung Nabi itu mau dikubur di mana. Bingung Nabi itu mau dikubur kemana. Banyak cerita yang mengatakan bahwa, tapi tidak ada sih di hadisnya yang mengatakan bahwa ada yang ngomong ngingetin bahwa Nabi itu dikubur di mana dia apa itu namanya dikuburkan di mana dia meninggal. Ada yang mengingatkan hadis itu gitu, sahabat. Jadi awal itu karena dia tidak tahu Nabi itu ada dikubur di mana. Yang menyebabkan telat ya. Kemudian yang kedua yang menyebabkan telat juga itu karena setelah Nabi wafat itu orang itu memilih gitu loh, memilih apa itu namanya pengganti Nabi. Khalifah itu ada pemilihan. Ya, ya orang itu bingung siapa yang harus apa itu namanya? Orang-orang itu pada ribut siapa yang menggantiin Nabi. Nah, orang Ansor kecilin. Orang Ansor tuh di awal tuh dia merasa bahwa orang Ansor itu ada sebagian mengatakan ya yang ganti Nabi itu harus orang Ansor. Orang Muhajirin ada juga yang menyatakan seperti itu. Ada ribut, tiba-tiba saat itu pemimpinnya orang Ansor itu ngomong ke orang Ansor sendiri. Nanya, wahai orang Ansor itu, kamu itu ketika ngikutin Nabi itu kamu itu pengen jadi pemimpin, menginginkan dunia apa menginginkan akhirat? Ketuanya orang Ansor sendiri ngomong. Dan kamu tahu katanya, kalau kamu menginginkan dunia, ya makanya kamu pasti pengen jadi pemimpin. Tapi coba tanya ke dirimu sendiri, kamu tahu bahwa kamu itu nggak punya hak sama sekali. Yang punya berhak jadi pemimpin itu adalah orang Muhajirin. Karena apa? Karena mereka itu rela meninggalkan semuanya hanya untuk dampingi Nabi. Kalau kita kan cuma nampung. Kita tetap dengan keluarga kita, tetap dengan harta kita, tetap dengan semuanya. Kalau Muhajirin tuh memang benar-benar hijrah itu nggak bawa apa-apa. Malah ada sahabat tuh yang kayak Utsman itu kan ikut hijrah. Abdurrahman bin Auf itu orang-orang kaya di Mekah. Mereka hijrah itu nggak bawa duit, nggak bawa apa. Saudaranya musuhan, semuanya musuhan. Mus'ab bin Jubair juga kan seperti itu juga. Bayanginlah kalau umpamanya orang kayak Raffi Ahmad hijrah gitu loh. Duitnya tinggalin semua. Ya kayak gitulah. Orang-orang jagoan itu yang dan hijrahnya itu benar-benar hijrah. Makanya mereka itu meninggalkan semuanya. Sehingga saat itu ngomong, kalian tahu kamu itu tidak punya hak. Nah begitu saat itu ngomong itu baru orang Muhajir itu orang Ansor itu sadar gitu. Nggak lagi menginginkan khalifah. Kemudian akhirnya Umar ngangkat tangan Abu Bakar.
Diambil tangannya, diangkat. Siapa di antara kalian itu yang ridho sholat di belakang orang ini ketika Nabi sakit? Ya semua orang ridho. Akhirnya orang sepakat bahwa Abu Bakar itu jadi khalifah. Jadi khalifah pengganti Nabi. Nah, jadi khalifah itu bukan sesuatu yang memang diinginkan oleh Abu Bakar. Pertama, Abu Bakar itu bukan orang Quraisy. Bukan asli orang Quraisy, Abu Bakar. Yang Quraisy itu Umar. Quraisy Umar. Dia bukan dari kabilah terkenal, memang penduduk Madinah sama, tapi bukan orang Quraisy. Dan ketika setelah Abu Bakar itu diangkat jadi khalifah, itu ada dua hal lagi yang menunjukkan hebatnya Abu Bakar. Jadi ketika Nabi itu sebelum wafat, dia itu sudah mau mengirimkan tentara. Jumlahnya itu 3.000. 3.000 tentara untuk memerangi Romawi. Karena Romawi itu katanya mau nyerang Madinah. Oleh Nabi itu dicegat ya. Di Yarmuk, di perbatasannya. Di perbatasan dekat Irak, daerah Irak itu dicegat. Gitu. Nah Nabi punya prinsip, kalau mau perang itu enak di daerah musuh aja. Usamah 3.000 orang. Nah, habis Nabi meninggal, itu semua wilayah Islam itu murtad semua. Kecuali 3. Madinah, Mekah. Mekah juga itu murtad. Mekah itu memang nggak murtad itu karena ada Suhail bin Amr ya. Suhail bin Amr itu salah seorang ketika yang Nabi itu perjanjian Hudaybiyah itu kan yang mewakili orang Quraisy itu kan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr bikin perjanjian ya dengan Nabi yang perjanjian Hudaybiyah. Yang tanda tangan itu Suhail bin Amr, wakilnya orang Quraisy. Nah Suhail bin Amr itu ngomong, siapa saja yang murtad tak bunuh. Nah orang mengira bahwa Suhail ini dekengnya banyak, makanya takut nggak ada yang berani. Nah Taif yang terakhir masuk Islam, malah Islamnya itu jadi benar gitu. Memang Islamnya itu Islam yang murni lah gitu loh, bukan karena takut atau apa. Yang lain itu murtad semua. Sampai dan semuanya tuh siap-siap mau nyerang Madinah. Siap-siap semuanya mau nyerang Madinah. Nah, Umar tuh ngomong sama Abu Bakar. Ya Abu Bakar katanya, ini kan semua kabilah ini mau nyerang Madinah. Bisa nggak ini? Tentara Usama ini dipending dulu. Jangan dulu dikirim ke Yarmuk itu loh. Nanti siapa yang jaga Madinah? Nggak ada lakinya pergi semua. Kata Abu Bakar, nggak mungkin saya itu mau membatalkan perintah Nabi. Wah, nggak mungkin. Itu udah perintah Nabi, nggak mungkin saya mau batalin. Loh. Terus yang jaga kita siapa? Ya lawan. Kalau nggak ada yang nolong, saya sendiri juga nggak apa-apa, kata Abu Bakar. Akhirnya Umar ngomong, Umar cemen. Katanya kamu paling pemberani, katanya. Kata Umar ngomong dirinya sendiri. Katanya dulu kamu tuh manusia paling pemberani, ternyata kamu ini penakut. Jadi tetap berangkat ini tentara Usama itu. Jadi di Madinah itu paling cuma ada 15-20 orang aja, laki-laki. Nah, orang-orang di sekitar Madinah itu mengira bahwa boleh kalau bisa ngirim 3.000 pasti yang ditinggalin itu malah banyak gitu loh. Malah nggak jadi nyerang, mau nunggu dulu gimana nasibnya Usama itu. Ada satu kabilah itu mencoba nyerang. Udah beritanya udah ketahuan sama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sama beberapa orang sahabat itu begitu dia nganu, tentara itu diserang tiba-tiba. Tentara dikit itu cuman mau ngirim mata-mata gitu loh. Tentara beberapa pasukan berkuda ngirim mata-mata diserang.
langsung disikat sama Abu Bakar, jadi takut. Akhirnya karena keberanian Abu Bakar itu, akhirnya orang itu nggak jadi nyerang. Ternyata setelah Usama itu kembali, ya sudah. Setelah Usama kembali menang, orang nggak jadi mau nyerbu. Itu kedua ya, kedua. Berarti dia nggak mau batalin perintah Usama. Ketiga, yang murtad waktu Nabi meninggal itu macam-macam. Ada yang murtadnya tuh benar keluar dari Islam, ada yang dia tetap sholat tapi nggak mau bayar zakat. Kami hanya mau bayar zakat kepada Nabi. Kalau kepada yang lain selain Nabi nggak mau. Kata Umar, udah Abu Bakar katanya. Yang masih ngaku Islam biarin aja lah. Kalau kita mau yang serang itu yang ini aja lah, yang keluar Islam. Kalau yang nggak mau bayar zakat ya biarin aja lah. Kata Abu Bakar nggak bisa. Orang yang tidak mau bayar zakat itu sama jaga orang bukan orang Islam. Saya nggak akan membedakan orang yang apa itu nama sholat tapi tidak mau bayar zakat itu bagi saya sama dengan orang kafir. Oh ya ini sikatin satu-satu akhirnya ya. Nah untuk memerangi tentara itu akhirnya kan Abu Bakar tuh ngirim Khalid ya kemana-mana Khalid itu kan ya memerangi mereka satu-satu ya akhirnya semuanya balik lagi ke Islam. Itu tuh kondisi Abu Bakar itu seperti itu. Nah kembali ke Nabi memang ujungnya Nabi itu meninggal ya. Nabi itu meninggal ketika semua ayat-ayat itu sudah disampaikan semua. Sudah disampaikan. Dan ayat yang terakhir itu kalau menurut ulama itu yang terakhir diturunkan itu ayat-ayat berkenaan dengan riba. Karena riba, kenapa riba? Riba itu memang sesuatu yang haram, tapi ya perekonomian orang pada waktu itu ya dari riba itulah. Makanya tidak dimatikan dalam Islam. Kecuali terakhir orang itu sudah imannya udah mantap baru dibilang bahwa riba itu haram. Nah dari hadis ini itu bisa disimpulkan bahwa orang itu boleh ya mencium orang yang sudah meninggal ya. Cium kayak Abu Bakar ya, mencium. Ada saat dalam tangan pada kami Yahya ibnu Bukair ada saat dalam tangan pada kami Lais dari Ukail dari Ibnu Syihab. Kola berbicara Akbaro telah membagikan kepadaku Khorijah Ibnu Zaid Ibnu Sabit Anna sunya umma ala imro'ata perempuan min dari al-ansori ansor membayat dia Nabi SAW. Akbarot mengabarkan dia kepadanya anna sesungguhnya Uktusima dibagi al-muhajiruna muhajirin qur'atan dengan undian. Pak maka Toro mendapatkanlah pada kami. Toro itu terbang atau mendapatkan bagian itu. Lah kepada anak kami Utsman ibnu Madmun. Pak maka angzalna menurunkan kami kepadanya di dalam abyati rumah-rumah anak kami. Pak maka wajah mengalami nyeri dia wajah nyeri huknya. Allah yang tupi diwafatkan dia di dalam hiknya. Pak maka lama ketika tuwufia diwafatkan dia dan gusila dimandikan dan kufina dikafani di dalam aswabi bajunya dakhala masuk Rasulullah SAW. Pak maka kultu berbicara aku rahmat Allah kepada engkau Aba Saib maksudnya yang meninggal itu Aba Saib panggilnya. Pak maka sadati sadah atau kesaksianku
ala bagi ke engkau. La demi kot sungguh akroma memuliakan kepada engkau Allah wa Allah. Pak maka kola berbicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dan ma apa yudri sampai ki kepada engkau anna sungguhnya Allah Allah akroma telah memuliakan dia kepadanya. Pak maka kul tu berbicara aku bi dengan abi bapakku anta engkau ya wahai Rasulullah. Pak maka man barang siapa yukrimu memuliakan hukbannya Allah. Man siapa yukrimu memuliakan hukbannya Allah maksudnya. Emang kalau yang nggak memuliakan tuh siapa lagi kalau bukan Allah? Pak maka kola berbicara dia. Amma adapun huwa dia pak maka kot sungguh dia ada tanggung badannya al yakina keyakinan. Wa demi Allah ini sungguhnya aku lah sungguh arju berharap aku lah kepada-Nya al khairo kebaikan. Wa demi Allah ma tidak adri tahu aku. Wa dan anak aku Rasul Allah ma apa yuf'alu dilakukan bi denganku. Qolat berbicara dia wa dan pak maka wa demi Allah la tidak uzaki menganggap suci aku ahadan pada seseorang ba'da setelah punya abadan selamanya. Jadi ada seorang perempuan yang namanya Ummu Ala. Ummu Allah yang dia baiat kepada Nabi. Ummu Ala ini orang Ansor. Nah, ketika baiat itu kan orang-orang muhajirin ini kan dibagi, kamu tinggal di rumahnya siapa, di rumah siapa gitu loh. Malah disuruh ngangkat saudara ya. Di awal-awal ketika ngangkat saudara itu juga dia berhak menerima waris. Nanti ada ayat yang membatalkan hubungan saudara angkat itu beda dengan saudara kandung. Nah, salah seorang yang hijrah itu namanya Usman Ibn Mat'un. Dia sakit nyeri. Kemudian dia meninggal. Nah, ketika meninggal, terus dia dimandikan dan dikafani dengan bajunya. Terus Nabi masuk ngelihat ya, Nabi ngelihat dia menjenguk waktu dia meninggal. Kemudian Ummu Ala ini ngomong, saya bersaksi bahwa orang ini pasti akan dimuliakan Allah. Terus ditanya oleh Nabi, dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu bahwa Allah memuliakan dia? Terus dijawab, ya kalau bukan Allah siapa lagi akan memuliakan? Kata Nabi, ya saya aja Nabi. Saya aja nggak tahu. Saya ini nggak tahu. Yang akan dilakukan pada saya aja nggak tahu, apalagi kepada orang. Paling Nabi cuma nggak ya. Saya cuma berharap Allah memberikan kebaikan pada dia. Jadi oleh ulama itu mengatakan bahwa tidak boleh kita itu menyatakan kepada orang yang meninggal itu sesuatu yang akan dia alami itu. Apakah dia, oh ini orang baik ini pasti masuk surga. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kayak gitu ya. Iya, tidak boleh. Sebelum mereka itu Nabi aja nggak tahu apa yang diinganu. kita dipancing suruh ngomong iya. Ya, maksudnya kalau ngomong yang orangnya baik sekarang ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi orang ini pasti masuk surga, nggak boleh. Atau orang ini pasti dimuliakan oleh Allah, nggak boleh. Karena nggak tahu. Kalau memuji yang dari kaitannya dengan apa yang dilakukan di dunia itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau menyatakan sesuatu bahwa dia itu nanti di kuburan pasti akan lancar itu urusannya, nggak boleh.
Kenapa? Ya, karena kita tidak bisa memastikan. Dan perkataan kita itu takutnya itu malah ujungnya itu malah ya bukan hanya jadi bohong. Kan diceritakan juga di hadis lain ada seseorang itu mengatakan bahwa dua orang ya ribut. Jadi orang itu ngomong, dia itu orang soleh gitu loh, ngomongin orang yang pendosa. Dia ngomong orang kayak kamu tuh nggak mungkin akan diampuni Allah. Jadi oleh Allah itu malah diampuni. Yang ngomong ini malah dimasukkan ke neraka. Karena Allah itu ya tersinggung gitu kan ya. Ya terserah saya kalau kamu ngatur-ngatur. Jadi kamu ngomong orang itu baik, memang mungkin orang baik menurut kita. Gara-gara kita ngomong ya cemplungin ke neraka malah. Ya, makanya nggak boleh kita itu memuji orang-orang yang sudah meninggal itu berlebihan, mengatakan bahwa orang ini pasti masuk surga atau apa. Nggak tahu. Dan kalau kita lihat ini sahabat ini muhajirin loh. Banyak ayat-ayat menunjukkan bahwa dia dasarnya udah di apa itu namanya muhajirin itu dipuji loh di Quran. Tapi ketika meninggal Nabi juga nggak berani mengatakan. Kecuali seseorang yang sudah pasti gitu ya. Kalau Nabi mengatakan ini ahli surga udah pasti. Gitu. Kalau ini Nabi nggak mengatakan. Dia hanya mengatakan dia mudah-mudahan baginya kebaikan. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Jadi ngomong mudah-mudahan gitu. Karena kita tidak bisa memastikan kepada orang yang baik. Termasuk juga kepada orang yang buruk juga. Sebenarnya tidak boleh juga. Karena apa? Karena orang buruk juga mau kita jelek-jelekin juga, memang dia udah dapat kejelekan juga di kuburan lebih dari apa yang kita ucapkan. Kalau kita ngomong, ini orang disiksa, kapok gitu loh. Kalau saya ngomong nih ada orang disiksa di neraka itu kapok. Lebih kapok mana yang disiksa apa dari ucapan saya? Kita kan kalau kita ngomongin kapok ini dasarnya, ya memang dia udah disiksa. Lebih dari itu sengsaranya. Dia nggak akan sengsara dengan ucapan kita. Udah dapet. Ngapain kita ngomongin? Kayak kita mencaci Fir'aun gitu. Makanya kata ulama itu, kita itu tidak disuruh mencaci Fir'aun atau orang yang berdosa. Karena setiap orang itu sudah mendapatkan balasan. Ketika orang itu meninggal, dia sudah dapat balasan dari apa yang dia lakukan oleh Allah itu. Segera setelah dia meninggal di kuburan, ngapain kita caci? Jangankan mencaci orang yang udah baik aja, kita nggak boleh mematakan bahwa orang itu pasti diampuni oleh Allah. Hadasa telah mendengarkan kepada kami Said ibnu Ukair, hadasa telah mendengarkan kepada kami Lais, mislah seperti huknya. Wa dan kola berbicara Nafi ibnu Zaid an dari Ukail, ma tidak yuf'alu diperbuat bi kepada hiknya. Wa dan taba'a mengikuti hukmannya Su'aib, wa dan Umar ibnu Dinar, wa dan Ma'mar. Hadasa telah mendengarkan kepada kami Muhammad ibnu Basar. Hadasa telah mendengarkan kepada kami Gundar. Hadasa telah mendengarkan kepada kami Su'bah. Kola berbicara dia. Sami itu mendengar aku Muhammad ibnu Munkadir. Kola berbicara dia. Sami itu mendengar aku Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi anhuma dari dia berdua. Kola berbicara dia. Lama ketika kutila terbunuh abi bapakku. Ja'altu menjadikan aku aksifu menutupi aku. Asauba pakaian dari wajah-wajahinya. Abki menangis aku. Wa dan yanhau melarang ni kepadaku dari huknya. Wa dan
Nabi sallallahu alaihi wasallam la tidak yanha melarang dia kepadaku. Pak maka ja'alat menjadikan amati bibiku ya. Fatimah tabki nangis. Pak maka kola berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabkina nangis engkau, atau la tidak tabkina menangis engkau, tidak zalat intinya malaikat tudilu menaungi padanya bi dengan acni hati sayap-sayap haknya hatta sehingga rofatum mengangkat kalian badannya. Taba'a mengikuti badannya Ibnu Juraij akbaro telah mengabarkan kepadaku ilmu mungkadir. Sami'a mendengar Jabir radhiyallahu anhu. Jadi ketika orang ditinggal keluarga sedih, ya itu sesuatu yang wajar. Sampai sahabat-sahabat itu melarang gitu ya. Melarang Jabir ya. Ketika bapaknya meninggal tuh Jabir tuh nangis. Nangis. Itu sahabat. Sahabat bapaknya meninggal nangis wajar. Apalagi kalau kita nangis gitu ya, orang terdekat ya. Bukan berarti nangis itu kan bukan berarti tidak ikhlas atau apa ya. Nangis itu kan karena sayang. Jadi boleh-boleh aja menangis. Walaupun ada orang ngomong yang nggak boleh itu kan dia apa ya, pakai gerakan-gerakan itu kan, nyakar-nyakar atau apa, seolah-olah dia tidak menerima gitu. Ya, kalau nangis segera nangis nggak apa-apa. Tapi kata Nabi, nangis nggak nangis itu nggak mempengaruhi malaikat. Mau nangis yang banyak nangis atau apa, malaikat nggak urusan. Di sini kebetulan yang meninggal tuh Jabir itu bapaknya itu mati gitu loh, matinya itu mati dalam perang, mati syahid lah. Artinya dia dinaungi oleh malaikat ya dengan sayap-sayapnya karena dia mati syahid. Tapi secara umum tuh kalau malaikat itu tidak terpengaruh kepada apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau manusia itu jahat ya malaikat nggak urusan aja. Bukan malaikat misalnya karena ada orang meninggal, wih karangan bunganya banyak betul, nggak enak lah. Nah, saking atau mungkin banyak orang yang muji nggak pengaruh juga lah. Banyak yang sedih berarti banyak disayang orang atau banyak kapok itu nggak urusan malaikat mah. Ya mah tergantung perintah atasan aja. Dia nggak peduli kepada apa yang terjadi. Jadi mau nangis mau apa, malaikat itu akan memperlakukan jenazah itu ya sesuai dengan amal perbuatannya. Babu bab ar-rajuli laki-laki yang mengumumkan ya atau memberitahu ila kepada ahli keluarga al-mayyiti mayit dengan nafsi dirinya. Ada saat dalam pada kami Ismail qala berbicara, ada saat dalam pada kami Malik an dari Ibnu Syihab an dari Sa'id al-Musayyib an dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna sunya Rasulullah SAW na'a mengumumkan dia najasi fi di dalam yaumi hari alladzi yang mati dia fi dalam hidnya. Kharaja keluar dia ila kepada al-musalla musalla. Pak maka sofa berbaris atau membariskan dia bi pada mereka wa dan kabaro bertakbir dia arba'an 4. Maksudnya sholatnya itu sholat jenazah. Jadi kalau kita lihat dari sini
sholat gaib itu dilakukan oleh Nabi itu kepada Najasyi. Najasyi itu sebutan untuk Raja Ethiopia. Karena dia masuk Islam ya, tapi nggak ada yang tahu. Nah, sholat jenazah, sholat gaib ya, sholat gaib itu dilakukan untuk orang yang tidak menyolat, tidak ada yang nyolatin. Karena kan Najasyi ini masuk Islam tuh nggak ada yang tahu, kecuali orang-orang muhajirin. Jadi nggak ada yang nyolatin, karena dia diam-diam. Jadi orang-orang muhajirin yang hijrah ke Ethiopia itu ya nggak berani nyolatin, karena bukan orang taunya dia itu Kristen gitu loh, karena dia raja. Berarti pakai prosedurnya juga. Ya, tapi dia Islam. Makanya ketika orang-orang para sahabat itu hijrah, kemudian dia ditanya, akhirnya dia, karena dia pendetanya orang Nasrani, jadi begitu dia dapat cerita tentang Nabi Muhammad, kemudian kan ya waktu itu yang hijrah itu kan Ja'far ya, dia ditanya bagaimana tentang Isa, tentang Maryam, dijawab dengan surat Ali Imran, akhirnya dia beriman. Nah, karena dia berimannya tuh dia raja gitu ya, raja. Jadi raja juga pendeta. Jadi orang itu nanya, kamu gimana pastinya, beriman nggak? Oh, saya hanya percaya kepada ini aja. Padahal di sini ada Quran. Di dalam bajunya itu ada Al-Quran. Saya hanya percaya kepada ini. Maksudnya dipikir orang-orang Nasrani dia masih pakai keyakinan yang lama. Padahal maksud dia itu adalah Al-Quran. Makanya ketika dia meninggal tidak ada yang menyolatkan. Jadi sunnahnya itu aslinya itu sholat gaib itu untuk yang tidak ada yang nyolatin. Apa buktinya bahwa sholat gaib itu tidak untuk orang yang tidak nyolatkan? Nabi itu alangkah banyaknya sahabat yang meninggal di luar Mekah itu, di luar Madinah itu banyak. Yang mati perang, yang mati apa, yang lagi di mana. Gitu. Yang nggak sholat gaib nggak kok. Kayak Umar, Abu Ubadah itu meninggal gubernur, apa itu namanya, gubernur Mesir ya. Yang Abu Ubadah itu dikatakan Umar itu kalau ada Abu Ubadah itu masih hidup, saya nggak akan suruh orang itu apa itu namanya rapat suruh nyari siapa khalifah pengganti saya langsung tunjuk aja Abu Ubadah. Karena dia Abu Ubadah itu dikenal Aminu Hadil Ummah katanya. Orang terpercayanya umat ini. Oleh Nabi digelar itu. Ketika dia meninggal di Mesir, ya nggak ada yang sholat jenazah. Karena apa? Udah ada yang nyolatin. Yang ini banyak yang orang juga sekarang salah gitu loh. Ada orang meninggal di Jakarta udah disolatin, ngapain? Atau presiden meninggal di Jakarta, nanti semua gubernur seluruh Indonesia nyolatin dari sini. Udah ada yang nyolatin. Usah bingung. Dan kalau sholat jenazah, ketika mau sholat itu ya di musola kalau Nabi ya. Ketika sholat gaib itu di lapangan. Sunnahnya di lapangan kalau mau sholat gaib. Ya padahal kalau orang itu kan pikir ya ada masjid kan. Tapi Nabi menuju lapangan. Jadi kalau orang-orang yang sudah disolatin itu nggak usah. Ada yang nyolatin lagi. Udah selesai itu. Kan itu salah satu istilahnya itu fardu kifayah ya. Ketika ada sebagian orang Islam, umat Islam juga yang menyolatkan ya. Ya nyolatin juga. Ya, karena biar banyak gitu ya. Biar banyak. Ya nggak apa-apa sih banyak sih. Tapi kan zaman sekarang nyari, kan kalau orang disolatkan 40,
40 orang itu tidak menyekutukan kepada Allah. Zaman sekarang nyali 40 orang yang tidak menyekutukan kepada Allah kan susah. Kalau enggak itu semua pemimpin itu masuk surga semua itu. Bayangin kalau presiden mati itu yang nyolatin itu berapa itu? Seluruh rakyat Indonesia itu diampuni. Dia sendiri udah banyak dosanya. Atau bupati mati, gubernur mati gitu kan ya. Hidupnya banyak melanggar aturan Allah. Ya, nyolatin juga bukan niatnya nyolatin mau. Karena disuruh nggak enak gitu kan. Nyolatinnya Abu Bakar ya iya lah. Nyolatinnya karena perintah atasan ya mana. Jadi boleh mengumumkan kematian seseorang itu diperbolehkan. Karena Nabi juga mengumumkan kematian Najasyi. Ada saat telah menjelaskan kepada kami Abu Ma'mar, ada saat telah menjelaskan kepada Abdul Waris, ada saat telah menjelaskan kepada kami Ayub an dari Humaid ibnu Hilal an dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Qala berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhoda mengambil ro'yah bendera Zaid Pak maka usibah itu terkena musibah sebenarnya. Musibah itu terkena musibah. Maksudnya itu dibunuh sebenarnya, terbunuh. Semua terus akhoda mengambil hak badannya Ja'far. Pak maka usibah, terbunuh dia. Semua terus akhoda mengambil hak badannya Abdullah ibnu Rawahah. Pak maka usibah, terbunuh dia. Dan inna sungguhnya ainai mata Rasulullah SAW la sungguh tadarifan bercucurannya. Maksudnya nangis. Suma terus akhoda mengambil hak badannya Khalid ibnu Walid an dari ghairi selain imro'atin perintah. Pak maka Fatia mendapatkan kemenangan atau ya mendapatkan malak kepada hunya. Ini kisah perang Mu'tah ya. Jadi di perang itu perang Mu'tah itu adalah perang di zaman Nabi ketika Nabi itu ditantang oleh orang Romawi. Tantang oleh orang Romawi, Nabi itu mengirimkan pasukan sebanyak 5.000. Nah, jadi ketika Nabi itu mengirimkan tentara itu, dia ngomong. Nabi itu ngomong. Nih pimpinannya itu Yazid ya. Zaid, pimpinan Zaid. Kalau Zaid terbunuh, itu Ja'far. Banyak. Kalau Ja'far terbunuh, itu Abdullah ibnu Rawahah. Jadi disebut. Orang Yahudi itu dengar. Wahai Nabi katanya. Di dalam Taurat kitab kami itu tertulis. Kalau ada seorang Nabi yang menyatakan bahwa pimpinannya ini. Kalau terbunuh gantinya ini. Kalau terbunuh ini. Nah di dalam kitab kami itu dikatakan bahwa itu yang akan disebut namanya itu pasti akan mati semuanya. Walaupun mau 1.000 orang. Kata Nabi iya. Iya. Taurat itu ya gitu benar juga gitu. Sebelum itu jadi tahu Nabi. Nah pas perang itu, pas terjadinya perang, itu Nabi itu diliatin tuh kayak kalau sekarang itu kayak inilah ya. CCTV. Ya CCTV apa itu namanya? Bukan CCTV ya lihat langsung lah kayak. Videotron lah. Ngumpulin orang Madinah ceritain Nabi ini. Yang menarik itu Ibnu Rawahah ya.
Ibnu Rawaha itu kan Nabi itu menyuruh berangkat tentaranya itu sebelum Jumatan. Berangkat. Nah, Ibnu Rawaha ini agak telat. Dia, ayo Jumatan dulu lah bareng Nabi katanya kan. Begitu dia ketemu Nabi, loh kok kamu Jumatan? Enggak kan, saya kan tentara. Satu orang ngejar itu gampang. Jadi kata Nabi, apa yang kamu lakukan ini itu loh. Kamu tuh tidak bisa ngejar pahala mereka tuh satu langkah aja kamu nggak akan kesusul dengan itu. Nah, itu. Nah, jadi nyesel bener dia tahu gitu Pak. Sampai akhirnya dia berdoa, ya Allah pokoknya matiin saya lah di perang ini. Untuk menebus kesalahan saya itu. Jadi saking apa, Ibnu itu ya nggak salah. Jumatan bareng Nabi itu pahalanya kan gede gitu loh, pikir dia. Ternyata yang dia lakukan itu orang yang jalan itu satu langkahnya lebih pahalanya lebih dari itu. Nah akhirnya itu perang. Bayangin kalau umpamanya ini tentara Romawi itu jumlahnya itu 100.000, 50.000. Tentara Islam itu jumlahnya cuma 50.000. Nah dulu perang itu fokus ke bendera. Kalau bendera itu jatuh, ya berarti kan itu tanda bahwa pasukan itu keserang. Makanya mati-matian dulu melindungi bendera. Dan bendera itu dipegang oleh pimpinannya, Zaid ya. Zaid diserbu, akhirnya jatuh ke rebut benderanya, rebut lagi. Sampai akhirnya muncul Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu tiba-tiba dia ngerebut bendera, dikasih ini. Khalid itu baru masuk Islam itu 2-3 bulan. Dia kasih ke Abu Ubadah bahkan. Begitu dikasihin, Abu Ubadah itu kan orang soleh gitu ya, sahabat itu. Udah kamu pimpinan kata Khalid, gantiin. Enggak, kamu aja pimpinannya. Karena Abu Ubadah itu melihat bahwa kalau udah kepemimpinan tentara itu bukan kaitannya dengan soleh, tapi kaitannya dengan yang pinter ngatur perang. Ya udah, akhirnya Khalid yang mimpin. Jadi udah terserang kan perangnya kan istirahat ya. Oleh Khalid itu rubah strategi. Pasukan yang kanan dipindah ke kiri, kemudian sebagian tentara kuda ditarik ke belakang. Nah, begitu perang, yang tentara Romawi kan biasanya ini ketemu jok gitu yang sebelah sini sama-sama kanan ini mau ganti. Berarti udah dapat bantuan banyak ini kan. Saya ngadepin yang 5.000 aja susah katanya kan. Ini datang bantuan alamat. Habis itu dari belakang Khalid bin Walid itu tentara kuda sengaja cari tempat yang banyak debunya. Lewat, bantuannya tambah banyak. Kabur. Romawinya itu kabur. Dan kaburnya Khalid itu, begitu mereka kabur, nggak dikejar sama Khalid. Kabur, terus mengejar mereka. Balik Khalid. Balik sambil mundur, balik sambil mundur, balik. Dipikir orang Romawi pasti dia bukan kabur mau kalah ini, mau jebak ini katanya. Nggak jadi. Akhirnya bisa balik. Khalid menyelamatkan tentaranya itu ke Madinah. Nah di situ mulai terkenal nama Khalid bin Walid ya. Nah ketika dia sampai di Madinah, itu pada dipukulin semua sama istri-istrinya itu. Pengecut ngapa pulang. Kabur kali itu dari perang. Ada yang katanya tuh mau masuk rumah, dibanting pintunya sama istrinya. Ngapain masuk? Saking istrinya itu soleh-soleh gitu ya. Akhirnya pada ngadu ke Nabi, gimana kami ini katanya. Kami ini istri-istri.
Kata Nabi ini bukan kabur, tapi ya taktik lah. Taktik nggak apa-apa namanya. Seperti ini bukan kabur. Tapi orang yang mempersiapkan diri akan balik lagi nanti. Ya karena Nabi udah nyuruh balik, ya ini dimaafkan. Ya itu ya. Tapi ini cerita tentang bagaimana salah satu mukjizat Nabi itu dia udah tahu sahabatnya itu yang mau bakal meninggal itu udah dikasih tahu. Ya. Dan Nabi mengumumkan kematian sahabat-sahabatnya. Jadi makanya di Bukhari itu di hadisnya itu di judulnya itu bab ketika seseorang itu mengumpulkan atau mengumumkan kematian seseorang. Bab izni mengumumkan al janazati janazah. Wa dan kola berbicara Abu Rafi'an dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kola berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ingatlah azan tumu memberitahukanlah kalian nih kepadaku. Allah itu bukan ini ya. An apakala tidak azan tumu memberitahu. Maksudnya kenapa nggak ngasih tahu saya gitu. Ada saat dalam jalan kepada kami Muhammad. Baru telah mengabarkan kami Abu Muawiyah an dari Abu Ishaq As-Saibani an dari Sa'bi an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala berbicara dia, mata mati insanan manusia karena ternyata Rasulullah SAW Ya'udu menjenguk dia kepadanya. Pak maka mata mati dia di laili malam. Pak maka dafanu mengubur mereka kepadanya lailan malam. Pak maka lama ketika asbah subuh Abaru mengabarkan dia kepadanya. Pak maka kola berbicara dia apa mana menghalamku pada kalian an untuk tu'limuna memberitahu kalian nih kepadaku. Kalau berbicara mereka karena ternyata lailu malam Pak maka karina tidak menyukai kami Pak dan karena ternyata dulmatan gelap an bahwa nasuko menyusahkan kami alak pada engkau. Maka ata datang dia kobra kepada kubur huknya. Maka sola dia alak pada hiknya. Nah ada seorang laki-laki mati. Matinya tuh di malam hari oleh sahabat-sahabatnya dikubur. Nggak ngasih tahu Nabi. Kemudian Nabi ketika jenguk dia. Karena dia sakit. Jenguk. Kok nggak ketemu dia udah meninggal, udah dikubur. Jadi Nabi nanya, kenapa kok nggak ngasih tahu saya? Katanya karena meninggalnya malam, kami nggak mau ganggu. Dan sebenarnya kalau di saran itu dijelaskan bahwa ini kan pernah ada hadis yang seperti ini. Itu dua hadis yang berbeda. Kalau ini tuh kalau kemarin tuh perempuan yang dia menyapu masjid. Kalau ini laki-laki yang lain yang meninggal malam hari. Nah, laki-laki ini memang udah sakit. Dan dia udah pesen kepada sahabat-sahabat itu. Pokoknya kalau saya meninggal malam, Nabi nggak usah dikasih tahu. Dia khawatir Nabi itu nanti dicelakain orang Yahudi di jalan. Saking sayangnya loh sama Nabi itu. Saking sayangnya. Jadi nggak mau Nabi itu celaka. Akhirnya itu dia meninggal dikubur malam. Jadi memang boleh ya di dalam Islam tuh menguburkan jenazah malam tuh boleh. Kalau tidak nyusahin. Kalau tidak nyusahin. Kalau merepot, nggak apa-apa siang. Jadi nggak mutlak harus malam. Jadi misalnya ada orang nih tinggal habis asar, ya nggak masalah kalau nguburnya itu besok. Nggak mutlak harus malam itu supaya cepat nggak. Boleh dia. Ini sifatnya ini lebih ke sifat tuh boleh kan. Kita itu kan mempercepat penguburan itu kan tujuannya karena
Ya, kalau dia orang beriman, dia cepat mendapatkan balasan. Balasannya jadi lebih baik gitu kan ya. Kalau orang-orang berdosa, bagusnya dikubur setahun lagi memang. Sudah sih. Oh. Orang Cina berarti Ustaz. Seminggu dulu dikubur. Ya, tapi malaikat nggak urusan. Ya. Mau dikubur, nggak mau dikubur, ya tetap ada siksa kubur. Nah, jadi hadis ini, berdasarkan hadis ini boleh menguburkan jenazah itu malam hari. Kalau tidak menyusahkan. Kalau tidak menyusahkan. Dan banyak yang bisa ngurus. Bisa juga sholat. Tapi kalau nyusahin, ya besoknya juga nggak apa-apa. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa boleh sholat di depan di kuburan. Tapi hanya bedanya itu sholat di kuburan dengan yang seperti ini, itu tetap dia harus mengikuti kaidah waktu yang dilarang untuk sholat. Karena dia udah bukan normalnya gitu. Bukan normalnya itu dalam arti memang bukan pas harusnya sholat jenazah. Gitu. Tapi kalau misalnya dia melakukannya pada saat sholat jenazah yang bareng-bareng, dia tidak masalah. Setelah asar juga nggak masalah. Tapi kalau yang sholat sendiri, begitu habis asar gitu ya, habis asar, kalau aku ngasih tahu, terus kita ke kuburannya sholat nggak boleh. Dia nggak boleh di waktu yang dilarang sholat. Tuh Nabi saking peduli ya kepada sahabat ya, sampai yang siapa yang meninggal kalau bisa disolatkan oleh dia, doakan. Karena kan Nabi kan kalau udah doa kan dikabulkan. Makanya tadi yang hidup bareng zaman Nabi juga merahmat juga. Tapi hati-hati juga ya. Jangan, oh enak hidup zaman Nabi. Iya hidup zaman Nabi. Ya kalau zaman Nabi diciptakan jadi Abu Jahalnya kan repot pula ya. Nggak usah mikirin itu. Sekarang ini kalau umpamanya ditanya, zaman sekarang misalnya muncul Nabi Muhammad, kita mau ngapain juga bingung juga. Jangan-jangan orang kita itu malah diperangi sama Nabi Muhammad gitu kan ya. Karena kita ini kan banyak tidak pakai aturan Islam. Babun bab fadli keutamaan man yang mata mati. La punya huknya waladun anak. Maka ihtasabah. Ihtasabah itu arti katanya itu menghitung, meminta hitung. Tapi maksudnya mengharapkan pahala dari Allah. Wa dan kola berbicara Allah azza magaga wa dan jallama tinggi dia. Wa basiri sobiran dan gembirakanlah orang yang sabar. Ada saat menjelaskan kepada kami Abu Ma'mar. Ada saat menjelaskan kepada kami Abdul Waris. Ada saat menjelaskan kepada kami Abdul Aziz dan Anas radhiyallahu an. Kola berbicara Nabi SAW, ma tidak min dari an-nasi manusia min dari muslim. Yutawafa diwafatkan la punya huknya salasun. 3 lam tidak yablugu sampai mereka al-hinsa balik. Illa kecuali adkhala memasukkan huknya Allah al-jannata ke surga. Bi dengan fadli karunia hiknya. Bi dengan fadli karunia rahmati rahmatinya. Ia kepadahum mereka. Hadasa dalam jalan kepada kami muslim. Hadasa dalam jalan kepada kami Su'bah. Hadasa dalam jalan kepada kami Abdurrahman Ibnu Asbihan. An dari Zakwan. An dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Anna sungguhnya An-Nisa'a
perempuan-perempuan. Kulna berbicara kami, mereka. Li kepada Nabi SAW. Ija'al menjadikan kaulah baginda kami yauman hari. Pak maka adom memberi peringatan kau. Memberi peringatan dia hunak pada mereka. Dan kola berbicara dia. Ayuma mana saja imro'atin perempuan. Matat meninggal. La bagi haknya salah satu tiga. Mata meninggal. La bagi haknya salah satu tiga. Min dari waladin anak. Kunna mereka. Kalian ya. Kanu ya. Kok kunna di sini. Kanu ternyata mereka. Hijaban penghalang min dari anari mereka. Kolat berbicara imro'atun perempuan. Isnani dua. Kola berbicara dia isnani dua. Dan kola sarik andari andari ibni Asbihan. Ada saat dalam dengan dia ni kepadaku Abu Soleh andari Abu Sa'id. Dan Abi Hurairah radhiyallahu an. Umma'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kola berbicara Abu Hurairah lam tidak yablugu. Lam belum yablugu sampai. Al-hinsa balik. Ada saat dalam menjelaskan kepada kami. Ali ada saat dalam menjelaskan kepada kami. Sufyan. Kola berbicara. Sami itu mendengar aku Az-Zuhri. Dari Sa'id. Ibnu Musayyib. Dari Abu Hurairah. Radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kola berbicara dialah tidak ia mutu meninggal. Li bagi muslimin muslim salah satu tiga min dari waladin anak. Pak maka yalija lepas dia anaro kepada api dan neraka illa kecuali tahilata menghalalkan al-qasam sumpah. Kola berbicara Abu Abdillah dan inna sungguhnya in tidaklah min darikum kalian illa kecuali waridu yang akan melewati hak kepadanya. Hadis ini itu kabar gembira untuk perempuan yang ditinggalkan oleh anaknya yang sebelum akil balik. Nah, jadi ketika perempuan-perempuan itu datang ke Nabi minta diberikan peringatan, pengen ngaji lah gitu loh. Nah waktu ngaji Nabi itu ngomong, mana saja perempuan yang ditinggal mati anaknya 3, maka anaknya itu jadi penghalang bagi dia untuk masuk neraka. Artinya dia pasti masuk surga. Ada yang ngomong 2, gimana Nabi? Ya udah 2. Nah apakah ini kekhususan bagi perempuan? Enggak. Kenapa Nabi ngomong ayuma imro'atin? Karena dia itu di majelisnya perempuan. Di majelisnya perempuan. Otomatis kalau laki iya juga. Jadi kalau ada seorang ya orang tua ditinggal mati anaknya 3, itu dijamin masuk surga. Nah masuk surganya itu dia itu kan neraka itu hanya sekedar lepas sumpah aja. Allah itu pernah bersumpah. Allah itu mengatakan wa in minkum illa waridua. Semua kalian itu pasti akan melewati neraka. Nah, ulama berbeda pendapat tentang melewati gitu ya. Ada yang mengatakan melewati itu berarti dia lewat jembatan Shirathul Mustaqim. Kan bawahnya akan api neraka gitu kan ya. Ya, sekedar lewat aja gitu. Ada juga yang menyatakan bahwa dia masuk neraka tapi kan nggak akan terbakar seperti kondisinya Nabi Ibrahim.
Tapi ulama mengatakan yang paling benar itu adalah pendapat yang pertama, bahwa orang itu akan lewat Siratul Mustaqim, di bawahnya itu panas api. Ya. Orang-orang yang dijamin masuk surga itu tetap cuma akan lewat situ. Semua orang akan lewat situ. Mau udah pasti dia dijamin surga, pasti dia akan lewat situ itu. Maksudnya gitu. Ini kasih sayang Allah ya. Karena memang berat bagi orang tua karena kecintaannya kepada anak gitu ya. Ketika dia ditinggalkan anaknya, dia sedih juga pasti. Gitu. Maka oleh Allah itu, ketika dia mengalami kesedihan, dia diganti oleh Allah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada umat Islam itu ketika ditimpa musibah itu, Allahumma ajirni min kulli musibah. Ya Allah, apa itu namanya, berikan pahala saya untuk setiap musibah yang saya dapatkan. Wakhluf alaiya khairum minha, dan gantilah saya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan hakikatnya itu sebenarnya semua yang menimpa manusia itu ya, kalau dia baik pasti ada setelah itu ada keburukan. Kalau dia keburukan pasti ada kebaikan. Makanya kalau orang beriman mau diberi apapun sama aja dia. Hanya bedanya ketika diberi musibah dia bersyukur, ketika dia diberikan nikmat dia memuji. Satu lagi. Nah kalau anaknya udah nggak akil balik nggak bisa. Karena anak nggak akil balik itu udah bisa. Berarti dia udah berdosa. Anaknya udah berdosa. Dia udah misal satu, ini akil balik, ini dua, satunya enggak bisa. Babun bab, kauli ucapan rojuli laki-laki li kepada mar'ati perempuan indah di sisi kubur. Isbiri sabarlah engkau. Hadasat telah menjangan kepada kami, Adam hadasat telah menjangan kepada kami, Su'bah hadasat telah menjangan kepada kami, Sabit, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Kala berbicara dia, Maro lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan imro'atin perempuan ini di sisi kubur. Wa'dan ya dia tabki nangis. Pak maka kola berbicara dia, itaki bertakwalah engkau Allah kepada Allah, dan wa'dan isbiri bersabarlah. Banyak ulama mengatakan dengan hadis ini secara langsung Nabi itu menunjukkan bahwa berziarah kubur itu bagi perempuan itu boleh. Tapi sebenarnya ada hadis yang melarang perempuan itu ziarah kubur. Sebagian ulama menganggap bahwa ziarah kubur bagi perempuan itu haram. Tapi ada yang menganggap itu sesuatu makruh. Tergantung dari kebutuhan. Tapi hadis ini, kenapa di hadis ini Nabi itu nggak menegur perempuan itu karena dia ziarah kubur? Karena perempuannya itu lagi sedih. Gitu. Makanya oleh Nabi itu tidak tidak diingatkan itu. Oh, ngapain kamu perempuan ziarah segala? Nanti kalau di hadis lainnya, perempuan itu ngomong, kamu nggak ngerasain. Kalau di hadis yang lain ini kan kepotong ya hadisnya. Nanti ada yang di hadis lain ngomong, kamu nggak ngerasain. Terus perempuan itu akhirnya dikasih tahu bahwa yang negur itu Nabi. Kemudian dia minta maaf pada Nabi. Kata Nabi itu, sabar itu pada dentuman yang pertama. Yang pertama. Nah, gimana menyikapi yang itu, yang hadis bahwa perempuan itu hainaan yati kubur ya. Sebenarnya kalau kenapa perempuan itu dilarang di ziarah kubur? Karena perempuan itu lebih banyak tidak bisa menahan perasaannya. Takutnya dia dikubur itu malah kayak orang kesurupan. Makanya ada yang mengatakan bahwa itu haram jatuhnya. Bagi perempuan ziarah kubur.
Dan memang aslinya itu ziarah kubur itu ya layat itulah, melayat itulah ziarah kubur sebenarnya. Kan di hadis itu katakan ini nahaitum an ziarati kubur. Saya udah ngelarang kalian itu ziarah kubur. Pak Zurwa, lo banyak kalian tuh ziarah. Ziarah itu maksudnya kamu ada orang meninggal, kamu layat, kamu sholat, kamu ke kuburan. Jadi kalau yang menyikapi sekarang ini misalnya perempuan mau ziarah, ya tergantung apa kita punya keyakinan yang mana. Yang jelas sesuatu itu haram itu kalau dia ada hadisnya haram ya. Ketika itu mau jadi sesuatu yang halal juga perlu hadis juga. Atau kalau umpamanya kita di hadis yang lain itu dikatakan juga bahwa itu sesuatu yang bukan utama gitu loh. Zaim, larangan. Larangannya tidak berlaku secara mutlak. Sehingga menyatakan itu makruh ya. Makruh juga bagi perempuan-perempuan yang tidak bisa ngontrol emosinya. Nah, terbagus itu sebenarnya kalau bisa ya pas ninggalnya itu. Kalau memang perempuannya kira-kira orang yang paling dekat gitulah ya. Nggak usah. Misalnya suami dikubur, istrinya nggak usah. Berarti dia pasti sedih dia nggak bisa kontrol. Kalaupun dia mau nanti misalnya kayak Indonesia itu ada hari lain yang dia udah apa itu namanya nggak terlampau sedih mau ziarah ya nggak apa-apa. Karena dikhawatirkan tadi dia melakukan sesuatu yang nangisin berlebihan seperti tidak ikhlas itu malah banyak mudaratnya. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada kita doa aja. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana kunana minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Rabbana inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasadah wa nas'aluka kalimatal haqq fil ghadabi waridha wa nas'aluka kalimatal ikhlas fil ghina wal faqr. Allahumma qani'na bima razaqtana wa barik lana bima ataitana wa tawaffana mal abrar. Rabbana inna nas'aluka khairu hadil yawma khairu ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadil syarri ma ba'dah. Rabbana inna nas'aluka khairu qada bid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada bid dunya wal akhirah. Rabbana inna nas'aluka al jannah wa ma qurba ilaihi min qawlin wa amal wa na'udzubika min narika wa ma qurba ilaihi min qawlin wa amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.